Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sita Aulian Kisti. Saya dari Prodi Tradisi Bahasa Indonesia Fakultas Abda dan Bahasa, dan saya dari Universitas Raden Masain Surakarta, dan saat ini saya semester 4 kelas C. Oke, di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama ada gosip artis saat ini tuh apa saja. Yang kedua saya akan membahas tentang isu pemerintahan di Indonesia saat ini juga, dan ketiga saya akan membahas isu global, tetapi saya bahasnya ini hanya salah satunya saja, bukan semuanya. Oke, yang pertama langsung ke gosip artis. Oke, gosip artis yang saya akan bahas yaitu tentang Intan Nabila akhirnya menyampaikan pernyataannya sikap setelah resmi cerai dari Armor Teriador di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pekan ini. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, jadi selebgram Intan Nabila ini akhirnya menyampaikan pernyataan sikap setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cibinong, Jawa Barat secara resmi memutuskan cerai dari Armor Teriador. Gugatan cerai ini menyusul kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Armor Teriador. Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat telah menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara untuknya. Cut Intan Nabila menyampaikan pernyataannya sikap merespon unggahan kuasa hukumnya, yaitu Anna Sofa Yungking, selebgram dengan 1,5 juta mengikuti ini, bersyukur didampingi kuasa hukum hingga perkara cerai benar tuntas. Alhamdulillah, dan akhirnya selesai semua masalah Intan. Terima kasih banyak Tan. Semoga selalu Allah jaga kita, bahagia dunia dan akhirat. Semoga ini menjadi awal yang baru bagi hidup Intan dan anak-anak. Terima kasih sudah ingat Intan di tengah ibadah. Tante ya, lancar-lancar di sana ya Tan, ibunya. Pernyataan sikap ini merespon unggahan Anna Sofa Yungking pada hari yang sama. Sang pengacara mengunggah potretan bersama Cut Intan Nabila seraya menyebut tuntasnya gugatan cerai ini hadiah terindah. Sudah menjadi dampingin Intan sejauh ini sampai masalah ini benar-benar selesai. Tweet Cut Intan Nabila di kolom komentar unggahan Anna Sofa Yungking Selasa 25 Maret 2025. Pernyataan sikap ini merespon unggahan Anna Sofa Yungking pada hari yang sama. Sang pengacara mengunggah potretan bersama Cut Intan Nabila seraya menyebut tuntasnya gugatan cerai ini hadiah terindah. Putusan cerai ini disebut sebagai kado ulang tahun untuk Cut Intan Nabila. Ada sejumlah doa dan harapan untuk ibu 3 anak itu setelah kakak tak lagi menjadi istri Armor Teriador, sang narapidana kasus KDRT. Intanku sayang, alhamdulillah akhirnya tuntas sudah kasus kamu mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas dirimu dan anak-anak. Semoga ini menjadi hadiah terindah di hari ulang tahunmu. Happy birthday perempuan hebat. Anna Sofa Yungking menulis, semoga setelah ini kamu dikaruniai semakin banyak kebahagiaan bersama anak-anak tersayang. Tetaplah menjadi perempuan kuat, mandiri, dan berketetapan hati. Kamu layak bahagia dengan kebahagiaan yang sesungguhnya, pungkasnya. Tidak hanya itu, sejumlah netizen yang menyelamati Cut Intan Nabila yang berani melawan KDRT
pemerintahan telah membahas dan menyetujui rencana efisiensi APBN tahun anggaran 2025. Puan mengatakan efisiensi anggaran diharapkan menjadi upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara. DPR RI mengapresiasi upaya pemerintahan tersebut agar dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kata Puan dalam pidato pada rapat paripurna penutupan di gedung MPR DPR atau DPD Jakarta Pusat Selasa 25 Maret 2025. Pemerintahan sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah, dan tentram. Sambungnya Puan mengatakan upaya melakukan efisiensi anggaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Hal itu kata dia sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara. Karena itu, efisiensi APBN merupakan kesepakatan bagi pemerintahan untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan undang-undang, ujarnya. Puan mengatakan efisiensi anggaran itu telah dibahas melalui komisi-komisi di DPR. Dia memastikan DPR akan mengawal pelaksanaan efisiensi APBN 2025. DPR RI menekankan pemerintahannya kebijakan efisiensi ini dapat berjalan dan kepentingan rakyat tetap dapat dipenuhi, jelasnya. DPR RI akan terus mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2025, khususnya terkait dengan pelaksanaan efisiensi dan penajaman program di kementerian atau lembaga, imbuh dia. Selanjutnya di isu global saya akan membahas tentang Guterres akan mengurangi jejak bantuan PBB di Gaza setelah gagal gencatan senjata. Sekretaris Jenderal PBB pada hari Senin mengambil keputusan sulit untuk mengurangi operasi bantuan di dalam jalur Gaza menyusul dimulainya kembali serangan udara. Serangan udara yang mematikan Israel, tetapi berjanji bahwa PBB tidak akan meninggalkan daerah kantong itu. Di dalam seminggu berakhir, Israel melancarkan serangan yang menghancurkan di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil, termasuk personil Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak ada satupun bantuan kemanusiaan yang diizinkan memasuki jalur Gaza sejak awal Maret, kata pernyataan yang dirilis oleh juru bicara. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal telah mengambil keputusan sulit untuk mempengaruhi jejak organisasi di Gaza, bahkan ketika kebutuhan kemanusiaan meningkat dan perhatian kita terhadap perlindungan warga sipil meningkat. PBB menekankan bahwa pihak tetap berkomitmen penuh untuk menyediakan bantuan yang menyelamatkan nyawa. Sekitar sepertiga dan sekitar 10 staf internasional yang bekerja di Gaza akan direlokasi sementara. Setelah menghentikan semua bantuan kemanusiaan ke Gaza selama 3 minggu, penanggungan terlama sejak 7 Oktober 2023, penjabat Israel telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud untuk melanjutkan kampanye militer mereka di seluruh Gaza dan mencaplokkan wilayah tersebut untuk menekankan Hamas. Serangan terhadap kompleks PBB oleh tank Israel, juru bicara PBB mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, serangan menghantam
menghantam kompleks PBB di Deir al-Bahla pada tanggal 19 Maret disebabkan oleh tank Israel. Setelah serangan hari Rabu, Israel mengatakan pihak tidak berada di balik ledakan itu. Serangan itu merenggut nyawa seorang kolega PBB dari Bulgaria dan menyebabkan 6 orang lainnya dari Prancis, Moldova, Makedonia Utara, Palestina, dan Inggris mengalami luka parah, beberapa antaranya mengubah hidup mereka. Lanjut pernyataan hari Senin. Lokasi kompleks itu diketahui oleh semua pihak yang berkonflik. Saya tegaskan kembali bahwa semua pihak yang bertikai-tikai oleh hukum internasional untuk melindungi rahasia mutlak tempat PBB. Lanjut pernyataan dari juru bicara Stefan Dujarric. Tanpa ini, rekan-rekan kami menghadapi resiko yang tidak dapat ditoleransi saat mereka berupaya menyelamatkan nyawa warga sipil. Sekretaris Jenderal menuntut penyelidikan penuh, penyeluruhan dan independen terhadap serangan mematikan hari Rabu, perlindungan semua kehidupan sipil dalam pertempuran baru antara pasukan Israel dan Hamas, dan mulainya kembali pengiriman bantuan. Lebih jauh lagi, semua sandera harus dibebaskan segera dan tanpa syarat ada di sini. Rumah berita tahun 2025 berbaris Reuters akan kurangi jejak bantuan PBB Gaza setelah gagalnya gencatan senjata. Reuters akan kurangi jejak bantuan PBB di Gaza setelah gagalnya gencatan senjata. Dua warga Gaza berjalan melewati lokasi bom setelah serangan baru di daerah kantong itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari beberapa topik yang saya pilih ini. Semoga dari berita-berita yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.